Kita lanjutkan sesi tadabbur khawatir surah Al-Ahqaf edisi yang kedua, di mana kita sudah bahas beberapa hal termasuk istiqamah, di mana surat Al-Ahqaf dikaitkan dengan surat Fussilat ayat 30 bahwa istiqamah aslinya adalah istiqamah fid din, istiqamah fit tauhid. Kalau dalam keimanannya istiqamah, maka ibadahnya istiqamah, amalnya istiqamah, kebaikannya istiqamah. Karena tidak ada gunanya amal, tidak ada gunanya apapun kalau tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang tidak istiqamah ibadah dan amalnya, berarti imannya belum istiqamah. Qalu Rabbunallah, itulah istiqamah yang paling inti. Baru qalu Rabbunallah, salat, zakat, puasa dan seterusnya. Tapi istiqamah fid din itulah asal dari istiqamah dalam kehidupan. Balasannya sangat luar biasa. Kemudian kita sudah bahas juga tentang wasiat berbakti kepada orang tua dengan ungkapan wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana, dan Allah menonjolkan ibu atau ummuhu hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan. Kita masuk ayat 29. Tema yang kelima adalah tema tentang bangsa jin. Di akhir surat disebutkan wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Kalau tidak ada ayat ini, kita tidak akan tahu apa yang dilakukan oleh bangsa jin. Tanpa Al-Quran, tanpa hadis, kita tidak akan mengetahui bagaimana kehidupan bangsa jin. Dia salah satu dari makhluk gaib, sama dengan malaikat-malaikat, dekat sekalipun, bahkan bersama kita terus, tidak mungkin kita tahu, apalagi melihatnya, karena berada di alam yang berbeda. Tapi jin bisa bersama manusia, malaikat selalu bersama manusia. Nabi bersabda bahwa setiap anak Adam ada qarin minal jinni wal malaikah. Maka Allah menyebutnya wa id sarabna, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada kamu wahai Muhammad. Jin yang dimaksud adalah jin nasibin dari Yaman atau dari Ninawa. Ninawa pun di sekitar Irak. Mereka berjumlah 7 atau 9. Nabi ketika itu berada di lembah Nakhl, sedang sholat subuh dengan para sahabat. Ada masjid yang dikenal di Mekah itu Masjid Al-Jin. Konon disitulah ya pertemuan itu terjadi. Ya, disitulah mereka berada, dan saat itu Nabi sedang sholat subuh dengan para sahabat. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tatkala mereka menghadiri pembacaannya, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, diamlah kalian agar menyimak bacaan Nabi. Kemudian itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Lantas mereka berkata ketika sampai di kaumnya, di masyarakatnya, di keluarganya, wahai kaum kami telah mendengar Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa. Jika lebih rinci kata Imam Ibnu Katsir, kita bisa baca surat Al-Jin secara utuh dari awal sampai akhir. Di mana awal ayatnya qul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan. Tuh, bukan Nabi telah mendengar, telah diwahyukan, artinya telah dimampukan oleh Allah, telah diberitahu oleh Allah bahwa beliau mendengar sekumpulan jin mendengarkan bacaan Al-Quran, di mana mereka berisik gitu ya. Awalnya berisik sehingga saling mengingatkan, diem gitu ya. Kalau berisik ngaji boleh,
ya, tidak membatalkan. Kalau berisik menyampaikan kepada kita, menyampaikan kepada sahabatnya, tadi subuh aku diberi wahyu oleh Allah. Apa wahyunya? Aku diperdengarkan bahwa bangsa jin itu menyimak bacaanku. Dikatakan oleh bangsa jin, kami mendengar Quran yang menakjubkan, yang bacanya hebat, isinya hebat. Diriwayatkan bahwa Alqamah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Rasul pada malam beliau bertemu jin atau pada waktu fajar? Tidak, hanya saja pada suatu malam sebelumnya kami bersama Rasul, tiba-tiba kami kehilangan beliau. Kami pun mencari beliau di lembah dan semak-semak hingga kami mengatakan beliau dibawa pergi oleh bangsa jin. Dan pagi harinya barulah mereka, ya, beliau Nabi datang dari arah Gua Hira. Kami pun menyambutnya, ya Rasul, kami kehilangan. Kami berusaha mencari, namun kami tidak berhasil menemukan, sehingga kami sedih di malam itu diculik bangsa jin. Jadi sahabat manusia biasa kok, ya. Ya. Kata Nabi, ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku. Aku pun pergi bersamanya dan aku bacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, kemudian Nabi bersama kami pergi, kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bekal hidup. Maka Nabi menyampaikan, pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang bangsa jin. Kemudian Nabi mengatakan, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Jangan istinja dengan tulang, jangan istinja dengan kotoran, karena itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Hadis Muslim, Ahmad dan Tirmidzi. Bagi kita tulang, bagi jin daging. Kemudian kotoran itu untuk kotoran hewan bangsa jin. Jadi ada binatang dari kalangan bangsa jin. Hingga kita dilarang beristinja, ya, membersihkan. Jika tidak ada air, tidak boleh dengan tulang, tidak boleh dengan kotoran, tapi dengan batu. Ayat 21 sampai 25 itulah inti dari surat Al-Ahqaf, karena disebut kata Al-Ahqaf, yaitu lembah yang dihuni oleh kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka tinggal di bukit-bukit pasir namanya Al-Ahqaf, ya. Diawali dengan peringatan di mana Nabi Hud mengingatkan mereka agar beribadah kepada Allah. Wazkur akha 'adin iz anzara qaumahu bil ahqaf. Bisa dibayangkan teknologi atau peradaban yang sudah sangat tinggi di masa kaum Nabi Hud. Mereka memahat bukit-bukit, kemudian menjadikan bukit itu rumah-rumah, tempat tinggal, bahkan istana-istana, dengan alat yang bernama tangan dan organ tubuh mereka saja, paling dengan kayu, paling dengan batu. Maka dengan keagungan dan kehebatan mereka, mereka mulai sombong dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Hud diperintah oleh Allah untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Mereka dengan sombong membantah dan menantang turunnya azab. Karena kami hebat, kami bisa melakukan apapun. Kalau turun azab, insya Allah bisa kami tangkal begitu, ya. Tapi nggak pakai insya Allah, ya. Mereka menjawab, apakah kamu datang untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Dengan Tuhan-Tuhan kami ini, bukit-bukit itu kami jadikan sebagai tempat tinggal. Sekarang kalau kamu tidak percaya, kata mereka, datangkan azab kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Hud berkata, kalau soal azab itu hanya di sisi Allah. Aku tidak tahu. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Aku diutus untuk menyampaikan u'budullah, maka aku hanya menyampaikan itu. Soal azab
soal bencana itu aku. Kalau azab itu seperti kaum Nabi Nuh, habis semua, itu baru azab. Kalau seperti kaum Nabi Hud, nanti habis semua, itu baru azab. Kaum Nabi Lut habis semua, enggak tersisa, itu azab. Jadi kalau masih banyak yang Allah selamatkan, ya hanya mengenai beberapa saja, itu berarti masih dalam koridor insya Allah bencana, musibah atau peringatan dan teguran dari Allah. Karena dalam waktu yang cukup lama kemudian terjadilah kekeringan, kemarau yang panjang. Meskipun fisik kuat, bisa membangun apapun, tapi lupa bahwa kalau kemarau tidak ada air, tidak akan bisa membangun. Hingga awan datang, mereka menganggap awan itu pertanda hujan. Tapi Allah balik, awan itu malah permulaan azab Allah untuk mereka. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, ini awan akan menurunkan hujan. Allah bantah, bukan, tapi itulah azab yang kamu minta segera datang. Di dalam awan itu ada angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Ya, karena menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah, jadilah mereka tidak ada yang kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka karena hebat. Ya, kalau bangunan kecil selesai kan, nggak ada sisanya. Kalau bangunan besar, ya bangunan kokoh, minimal ada bekas-bekasnya gitu ya. Jadi masih ada bekas-bekas bangunan tinggi, kan bangunannya di atas bukit. Yang lain nggak ada kelihatan, manusia nggak kelihatan. Nah itu baru azab. Dan itu semuanya bukan 100, bukan 1000, bukan 2000, tapi semua penduduk yang ada di Al-Ahqaf tidak tersisa seorang pun kecuali yang keluar bersama Nabi Hud dari negeri tersebut. Nah, 2 slide terakhir adalah tentang Allah memberikan manusia secara khusus anugerah yang bernama pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, kami meneguhkan kedudukan manusia yang belum pernah kami berikan kedudukan, yaitu kami berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Sayang, pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak berguna kepada kaum Nabi Hud. Jadi Allah berikan keteguhan, berikan kekuatan ya, dengan sekian kemampuan mereka, kemudian ditambah mereka mendengar, mereka melihat, dan mereka tentu bisa juga merasa dengan hati mereka atau berpikir, merenung dengan hati mereka. Namun sayang, mereka tidak mau memanfaatkan potensi pendengaran, penglihatan dan hati. Wallahu a'lam. Allah gambarkan kebinasaannya setelah itu diingatkan tentang nikmat Allah yang sangat besar, namun mereka tidak memanfaatkan itu untuk menyaksikan keagungan Allah. Mereka malah mengingkarinya, sehingga Allah ingatkan soal penciptaan dan kebangkitan, bahwa penciptaan itu adalah kuasa Allah, tapi ada yang kedua kuasa Allah, yaitu membangkitkan semua manusia yang sudah mati. Nah, tentang penciptaan banyak yang sudah percaya. Kaum Nabi Hud percaya yang mencipta itu Allah, tapi soal kebangkitan mereka nggak percaya. Jadi lebih berat mempercayai kehidupan setelah kematian daripada kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia banyak yang percaya. Bahkan kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka mengakui Allah. Tapi kalau menghidupkan yang mati, barulah mereka banyak yang ingkar. Maka Allah membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Apakah mereka lupa dan tidak tahu bahwa Allah mencipta langit dan bumi tanpa contoh? Allah kuasa menciptakannya. Dan dulu pun banyak yang sudah meninggal dunia dan Allah kuasa mematikan mereka. Kalau Allah kuasa mencipta dan mematikan, maka Allah kuasa pula menghidupkan kembali, yang Allah tetapkan kehidupan setelah kematian. Dan itu khusus untuk manusia saja. Tapi manusia akan ditanya, karena manusia dibekali tadi penglihatan, pendengaran, hati dan kemudian akal, maka manusia mengingkari kebangkitan
Kaum Nabi Hud mengingkari kebangkitan karena mereka tidak mau atas apa yang mereka kerjakan itu ada tanggung jawab. Ayat di surat Al-Ahqaf adalah bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Ada nabi-nabi yang digolongkan oleh Allah sebagai ulul azmi menurut pendapat para ulama. Al-azm itu artinya as-sabru, al-azm itu artinya adalah keteguhan. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ujian mereka memang lebih besar atau lebih banyak daripada ujian nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman apakah tidak teguh dan tidak sabar? Teguh dan sabar juga. Tapi keadaan Nabi Sulaiman itu berbeda dengan keadaan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang memahami al-azm itu keteguhan, kekokohan. Artinya mereka tidak mudah surut, tidak mudah patah arang, tidak mudah putus asa. Karena tadi kaum Nabi Hud seolah-olah mereka enggak bersabar bahkan meminta disegerakan azab. Maka Allah perintahkan Nabi kita Nabi Muhammad, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai Muhammad seperti sebelummu dari kalangan rasul yang punya keteguhan. Kenapa? Tadi informasi tentang yang gaib itu harus dari Quran dan hadis. Dan hadis yang sampaikan tadi sahih bahwa kita harus menutup makanan. Bukan karena jin yang akan makan, tapi tentu ada hikmah yang lain. Salah satunya bangsa jin. Tapi apakah jin makan semua makanan yang ada? Kita katakan wallahu a'lam. Tapi hadis dengan hadis saling menafsirkan. Kalau kita rujuk hadis Muslim dan Ahmad, berarti khususnya atau terutama adalah tulang-tulang dari hewan yang kita makan.